Halo? Oke, baik, saya turunkan ya karena tidak nyambung. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Sahrudin, kayaknya Sahrudin sudah naik ini tadi. Sahrudin. Ya nggak boleh nanti. Hah? Ya nggak boleh. Sahrudin. Lalu macam iya. Ya, silakan Sahrudin nyalakan kamera. Yang tadi, Dis. Sudah naik tadi kan? Oke, Dis. Yang mana iya, orangnya? Saya lupa. Sudah naik tadi. Ya, coba nyalakan kamera. Yang tadi, yang dari Madura tadi, Sahrudin. Gimana Sahrudin? Sudah memeriksa hadisnya? Jangan ngomong hadis, pertanyaan saya dulu dilanjut tadi, Dis. Jawab, Dis. Sahrudin, di sini kita berdiskusi. Trinitas kamu, Dis. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Mau saya ulang ya, Silakan. Nah, peran kamu kan ada 3. Yang katanya menyatu dalam satu. Yang saya tanyakan tadi, peran 3 Tuhan kamu itu di dalam penciptaan alam, Dis. Gimana, Dis, perannya, Dis? Mau ngapa? Peran masing-masing Tuhan kamu itu di... Hah? Mau ngapain? Kalau perannya itu mau, terus mau ngapain? Kita nggak tahu bang, gimana Tuhan nyiptain langit dan bumi bang. Loh, iya, bagaimana sih Dis kamu kita itu, nyiptain Dis? langit dan bumi? Saya kalau ditanya gimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi dalam Bible berfirman, bagaimana prosesnya saya nggak tahu bang. Terlalu tinggi itu bagi saya. Loh, ini hal ketuhanan itu hal yang paling prinsip di Islam agama, Dis. Ngapain ngomong ngerong-ngidul kamu kalau Tuhan kamu aja nggak kenal kamu, Dis? Yo, Oke. Dis. Sudah. Iya, Sudah. yo, jawab pertanyaan saya itu. Kan sudah saya jawab tadi. Gimana cara Tuhan ciptain langit dan bumi dengan berfirman? Oh, berfirman bagaimana? Firmannya gimana, Dis? Ketika menciptakan langit bumi itu, Dis? Contoh misalnya jadilah terang, lalu terang itu jadi gitu. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu firmannya siapa itu? Apa Tuhan bapaknya, Tuhan anaknya, Tuhan ibunya? Anda mau meriksa begitu gimana cara nyiptainnya gitu? Iya dong. Oh gitu. Ayo, pakai alat jelasin dong. apa meriksanya? Loh. Iya. Dis, kamu kan punya kitab, Dis, Bible. Iya, yang saya tanya meriksanya pakai alat apa? Ya pakai Bible kamu, firmannya kamu gimana Tuhan yang... Bukan, tadi katanya Anda mau meriksa. Anda mau meriksa gimana cara nyiptain terang. Gimana? Ilmu kamu, Dis. Dengan ilmu kamu yang sering ngoceh-ngoceh itu, Dis. Ayo dong, jelasin dong. Ya sudah. Sekarang gini saja. Kita itu tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi. Kalau dalam Bible hanya mengatakan berfirman saja. Dalam Quran dikatakan dengan berkata saja. Kul. Dikatakan dengan kul, maka jadilah. Betul? Salah kalimatnya itu, Dis. Jangan sok tahu kamu, Dis. Kun fayakun maksudnya. Kun fayakun jadi, betul? Penciptaan alam itu bukan begitu, Dis. Ada proses, Dis, di dalam Al-Quran, Dis. Gimana Udah, prosesnya? kamu jangan ngomong Al-Quran. Enggak, sebentar. Saya mau tanya gimana prosesnya. Lu kok nanya balik? Saya kan nanya kamu, Dis. Kamu aja nggak tahu gimana kamu nanya saya. Tahu banget, Dis. Gimana cara kun fayakun menciptakan langit dan bumi? Jangan tanya saya dulu, jawab pertanyaan saya Nah, dulu. berarti jawab, benar. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Jawaban kamu apa? Ayo. Kan sudah saya jawab. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Perannya gimana? Perannya gimana? Maksudnya gimana? Trinitas Tuhan kamu, Dis. Ada Bapak, ada Ibu. Yang jelas kalau tiga Ada bapak, ada ibu. Gimana ini bapak ibu bagaimana? Tuhan kamu, Dis. Ada Tuhan Bapak yang disebut Allah. Baik, saya jelaskan dengan cara yang sederhana. Terus.
Saya jelaskan Ya. dengan cara sederhana. Begini. Ayo. Bagaimana di dalam Bible itu dikatakan bahwa Bapa yang kami katakan Bapa pencipta langit dan bumi itu menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan firman-Nya. Dengan firman Tuhan langit dan bumi dijadikan. Firman Tuhannya gimana? Firman itu kan kata-kata, Dis. Bukan hanya sekedar toh? kata-kata. Bagaimana? Firman itu Bagaimana? bukan hanya sekedar kata-kata. Firman itu kalau dalam bahasa bahasa Yunani-nya dikatakan logos. Logos itu juga bisa merujuk kepada akal, pikiran, hikmat, perkataan. Tuh. Jadi dengan hikmat Tuhan, dengan logos, dengan kemauan kehendaknya atau pikirannya, langit dan bumi ini dijadikan. Nah, dikatakan dia menjadikan langit dan bumi dengan berfirman, jadilah. Nah, lalu Firmannya bagaimana? tenang. Lalu bagaimana kita yang terbatas, bagaimana kita yang tidak bisa melampaui sesuatu yang begitu besar mengenal Tuhan itu? Caranya bagaimana? Dia menjadikan firman-Nya itu nuzul atau datang ke dunia menjadi seorang manusia namanya Yesus. Nah, ketawa kan? Iya. Iya, Gak apa-apa. Sudah. Tenang dulu, tenang. Biar saya jelasin. Kamu belajar kan? Nah, jadi ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita telah melihat Bapa yang mengutus Yesus tersebut. Jadi Yesus itu merupakan tenang dulu. Jadi ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita telah melihat Dia yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan atau bentuk daripada Bapa yang tidak terlihat. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Tetapi Yesus itu adalah pengejawantahan. Begini, cara nalurinya gini, biar gampang. Misalnya saya dengan suara saya atau saya dengan foto saya. Contoh, foto saya itu saya atau bukan? Ya bukan lah. Terus siapa foto saya itu? Iya, terus foto saya itu siapa? Gambar kamu itu bukan kamu, Iya, nah begitu juga. Yesus itu bukan Bapa di surga, tetapi Yesus itu adalah gambar daripada Dia yang tidak terlihat. Oh iya. Kemudian sudah paham gambar sekarang. itu disembah sama kamu ya? Oh iya dong. Kemudian gambar kamu itu disembah. Iya, daripada nyembah Muhammad gimana? Kalau foto kamu itu adalah bukan kamu, kemudian itu yang disembah, apakah Disembah itu makhluk diapain? menyembah? Ya? Disembah itu diapain? Loh, ya nggak tahu diapain sama agama kamu itu menyembahnya, Dis. Yang Kamu jelas, bilang disembah, maksudnya disembah diapain? loh, kata kamu kan disembah tadi itu foto kamu itu. Kamu yang nanya sama saya, disembah maksud kamu diapain? Ya disembah, Dis. Gimana sih disembah? Diapain Dis? disembah itu, digini-giniin gitu? Ya nggak tahu ritual kamu kayak gimana, Dis. Menyembahnya. Yang jelas kalau bukan. Iya, yang penting kami nyembah Yesus, nggak nyembah Muhammad seperti orang Islam itu. Tidak, Islam tidak menyembah Muhammad. Kalian itu penyembah Muhammad, pengkultus Muhammad, peminum darahnya, peminum kencingnya, rebutan keringetnya kalian. Kamu itu pelan. Yesus katanya firman, kemudian firman diutus. Sebenarnya Yesus diutus apa Tuhan sih, Dis? Utusan apa Tuhan Yesus itu? Kalau kata kamu Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga, jawabannya tidak. Kalau Tuhan itu merujuk kepada gelar, jawabannya ya. Nah, makin pening lagi kan kamu kan? Makin pening lagi kamu. Penjelasan kamu yang pening, Dis, nggak jelas. Nah, masalahnya kamu yang pening, kamu yang nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Tuhan apa sih? Jangan berlari, Dis. Baik. Sekarang kamu saya tanya dulu, pengertian Tuhan itu apa? Firman itu kemudian diturunkan ke dunia, berwujud Yesus. Pengertian Yesus Tuhan itu apa?
Kamu udah dapat koin 4.000 itu loh. Kamu harusnya udah agak fresh pikiranmu, otakmu. Walaupun nggak tahu itu dari orang salah kirim. Dengar, tenang. Gini. Coba kamu tenang dulu, bisa tenang? Bisa tenang? Bisa tenang nggak? Bisa tenang? Yesus ngajelasin. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Baik. Yesus. Coba kamu ngikutin. Saya nggak mungkin ngikutin logika kamu, Dis. Apakah kamu bisa menenangkan diri dulu? Kamu yang tenang, dengerin dulu saya ngomong. Gimana sih ini? Dengerin dulu saya ngomong, Dis. Sahrudin, dengerin ya, dengerin. Oke, sekarang Kamu nanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, betul. Di dalam otakmu Yesus itu Tuhan maksudnya gimana? Yesus itu Bapa di surga gitu. Loh, tadi kan ada 3 sih. Yesus itu statusnya kan Tuhan anak, Dis. Menurut agama kamu, Dis. Iya betul. Dan saya juga percaya setan itu juga Tuhan. Tuhan kalian itu setan itu gimana? Anda tahu nggak ketika Anda ngomong Tuhan itu maksud Anda apa? Tuhan itu adalah sebuah gelar, sebuah jabatan. Bahasa Arabnya Rob. Anda paham itu? Ya. Oke. Muhammad itu Robnya umat Islam juga nggak? Tidak lah. Ya belajar dulu Anda. Belajar dulu. Tidak. Kalau nggak belajar ya susah. Itu salah kamu, Dis. Muhammad Bukan salah saya, salah daripada kamu yang nggak paham-paham. Sebentar, Tuhan saya itu bukan Rob, tapi Al-Ilah. Tuhan saya Al-Ilah. Rob itu adalah pekerjaan, Dis, dari Al-Ilah. Apa? Robbul Alamin, mengatur. Ya, apa arti Rob itu? Rob itu apa artinya? Mengatur. Oke, siapa yang mengatur kamu? Al-Ilah. Muhammad tidak mengatur kamu? Tidak dong. Muhammad tidak mengatur dia. Oke, jadi Muhammad harus kamu patuhi nggak? Hah? Muhammad harus kamu patuhi. Tapi bukan sebagai Tuhan ya, sebagai utusan yang diutus Tuhan. Inilah makanya saya bilang botolnya setengah mati. Sahrudin, makanya gini loh, kenapa diskusi kita menjadi buntu? Karena Anda itu tidak paham definisi sebuah kata. Kalau Anda tidak paham sebuah kata, maka diskusi kita akan buntu terus. Rob kamu anggap Tuhan, bukan, Dis. Jadi Rob, definisi Rob apa? Definisi Rob itu apa? Pengatur, artinya pengatur. Baik. Kalau kamu bilang kepada Allah ya Robbi, apa artinya? Ya karena Tuhan yang mengatur saya, Dis. Itu pekerjaan Tuhan. Ya kan, nggak ngerti kan? Makanya jangan hanya bisa framing kamu, Dis. Framing. Ya, orang bukan framing, yang mengakui itu orang-orang Islam sendiri. Gimana sih? Kalau ketemu orang awam, kamu bisa memakai Rob itu sebagai senjata. Justru karena Anda orang awam, makanya Anda tidak paham. Kamu awam terhadap Islam, Dis. Jangan sok tahu tentang Islam kamu, Dis. Baik. Kamu bahasa Arab aja nggak tahu. Saya harus menunjukkan orang-orang Islam saja ya, supaya Anda paham. Gini. Coba kamu dengerin ini, kamu dengerin, tenang, kamu dengerin ini. Nggak perlu. Saya. Kalau begini, kalau kamu tidak mau mendengar, kalau kamu panik, bagaimana kamu bisa nerima poin daripada saya? Ya, poin kamu nggak ada. Nah, coba kamu dengerin ini, kamu dengerin ini dulu. Dengerin ini. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini. Oh, 1, kemudian 2. Dengar.
Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua Robmu. Nih, selagi bukan hanya satu. Yusuf PI. Nih, nah, perhatikan. Apakah Muhammad itu bisa disebut? Ngapain Dis? Iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Apakah? Baik. Biar cuma satu, nggak cukup kalau satu, nggak cukup. Nih lagi, biar saya tunjukin sama kamu. Nih, dengarkan. Salam. Itu cuma alasan kamu untuk tidak menjawab pertanyaan saya. Dis, Yesus itu siapa? Ngapain kamu nunjukin ke Yesus sama saya, Dis? Nah. Jawab dulu pertanyaan saya, Dis. Jelas kan? Jelas kan? Yesus itu siapa? Di apa? Salam. Agama apakah? Itu bukti kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nah, kamu tiap hari kok mempermasalahkan Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan atau utusan. Sedangkan Muhammad utusan nggak? Utusan dong. Tapi kenapa dia Rob? Siapa yang bilang itu? Iya, teman-temanmu. Yusuf PI mengakui, Rashid mengakui, Tasik Ngaji mengakui, apa lagi? Rijal mengakui. Muhammad Rob tapi utusan gimana? Rob kok utusan? Itu sama dengan pertanyaanmu, Yesus Tuhan kok utusan? Tololnya pertanyaanmu sama dengan tololnya Muhammad Rob adalah utusan. Gimana Anda ini? Saya dulu. Rob tahu kamu dengerin. Rob tahu kamu. Muhammad Rob atau tidak? Rob tahu nggak kamu apa artinya? Arti daripada Rob adalah orang yang mengendalikan, mengatur, memimpin, mengepalai. Itu arti Rob. Rob itu statusnya kalau Nah. Dengerin dong. Bagaimana kamu bertanya kepada saya, kenapa Yesus Tuhan tapi dia utusan? Sama tololnya dengan pertanyaan, kenapa Muhammad Rob tapi diutus sama Rob? Mana Anda ini? Rob yang dikonotasikan kepada Nabi Muhammad itu bukan sebagai sesembahan. Sama dengan kata-kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Paham? Yesus ya. Yesus kalau kata Tuhan merujuk kepada Bapa di sorga, jawabannya bukan. Jangan berbelit Yesus Tuhan. Jangan berbelit. Gimana nih? Bentar, saya naikkan satu orang Muslim sebentar. Yesus Tuhan bukan. Yesus bentar. Tuhan. Saya naikkan satu orang Muslim biar Anda paham, biar Anda nggak takut, biar Anda nggak naik. Tuhan. Dari tadi Anda naik Tuhan aja. Mana Rijal ini? Bentar. Kita kasih naik dulu Rijal. Jangan naikkan orang lain dulu, Dis. Biar Anda paham. Mana Rijal? Biar saya suruh Rijal ke sini. Yesus Tuhan. Mana si Rijal ini? Jawab dong. Tidak keluar si Rijal. Bisanya kamu berkelit Yesus. Belajar dulu Anda agama Islam. Belajar dulu Anda definisi sebuah kata. Kalau Anda nggak belajar gimana kita mau diskusi? Yesus Tuhan. Ya. Terus kenapa dibilang utusan tadi? Sama kamu? Sudah. Muhammad Rob bukan? Bukan. Kenapa teman-temanmu bilang Muhammad itu Rob? Itu tidak tahu mereka. Kan saya bilang Rob yang sedangkan kamu saja tidak tahu Muhammad suruh minum kencing onta, suruh nyium batu. Sementara kamu nyala-nyalain mereka. Kencing onta lagi yang kamu bilang. Itu bukti kamu tidak mengerti agama Islam. Makanya kamu tidak bilang Muhammad itu Rob. Bukan Rob sebagai ilah loh. Al-ilah. Oh, Muhammad Rob atau bukan? Rob dengan al-ilah. Rob atau bukan? Siapa itu? Musing dia. Muhammad itu Rob atau bukan? Bukan. Oke, apa definisi Rob?
Yang mengatur sudah saya Yang bilang mengatur. tadi. Oke, Muhammad mengatur nggak? Muhammad mengatur umat Islam nggak? Mengatur dengan ajaran Islam. Berarti dia Rob nggak? Bukan. Nah kan pengak. Pengak dia. Pengak dia. Dia pengak setengah mati, pengak. Sebentar, saya ulangi lagi. Apakah definisi Rob? Apakah definisi Rob? Yang mengatur. Yang mengatur. Stop. Apakah seorang Muhammad mengatur umat Muslim? Bukan Nabi Muhammad yang mengatur, tapi agama, Dis. Jadi Muhammad tidak mengatur umat Muslim. Tidak dong, Islam yang Terus siapa yang ngatur? Terus siapa yang ngatur umat Islam? Siapa yang ngatur umat Islam? Agama. Umat Muslim. Islam. Kalau sholat Anda harus begini, masuk kamar mandi harus begini. Kemudian kalau Anda jalan harus begini. Jenggot, siapa yang ngatur begitu? Agama itu, Dis, cuma penyampaiannya melalui Nabi Muhammad, Dis. Nah, berarti siapa yang ngatur? Agama, bukan Nabi Muhammad itu. Agama datangnya dari mana? Dari Allah, Dis. Allah datangnya dari mana? Loh, ya nggak tahu, Dis. Nggak tahu. Kita ikuti logika berpikir dia. Bagaimana kamu katakan Muhammad tidak mengatur umat Islam, sementara semua dalil-dalilnya dari Muhammad? Apa yang katakan semua dari Muhammad? Perintahnya datangnya dari Muhammad, tapi Muhammad tidak mengatur umat. Gini, bagaimana kamu? Gini. Ini ada hadis. Dengerin, Dis. Bagaimana? Ada. Dengerin, Dis. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Sesuatu yang dikatakan. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan? Saya tahu ayatnya itu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya tahu. Siapa yang mengatakan? Sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang berangkat dari dirinya sendiri, Dis, tapi wahyu dari Allah. Dari wahyu dari Allah. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan murni Nabi Muhammad yang mengatur, Dis. Itu hanya adalah firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mengatur. Sudah bisa ditanggapi? Boleh. Oke. Semua yang diucapkan Muhammad bukan berasal dari dirinya, tetapi berdasarkan dari wahyu yang diucapkan, betul? Iya, betul. Baik. Minum kencing onta dari mana? Apa Madinah? Mau Geleng-geleng kepala. Kok geleng-geleng kepala? Dengerin dulu, Dis. Sebentar, ini terakhir nih. Minum kencing onta dari mana? Ya ini saya jelasin, Dis. Memahami hadis Nabi itu tidak bisa hanya dengan terjemahan kayak kamu itu, Dis. Ya udah, bahasa aslinya gimana? Saya mau belajar. Di situ minum kencing onta enggak? Sebentar, ada asbabul wurudnya, Dis. Mulai Ada akrobat nih. Oke, waktu Muhammad nyuruh minum kencing onta itu wahyu atau bukan? Apa? Waktu Muhammad menyuruh minum kencing hewan supaya diminum oleh kalian, itu wahyu atau bukan? Perintahnya tidak segamblang itu, Dis. Katanya tadi semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Berarti yang diucapkan Muhammad menyuruh minum kencing onta itu wahyu dari Allah. Betul. Iya. Kenapa Anda tidak beranu? Kenapa Anda banu? Kenapa Anda melawan? Berarti Anda melawan, Anda durhaka Anda kepada Muhammad Anda. Orang bego ini kalau kayak gini. Dikasih kesempatan ngomong ini. Ketika Muhammad menyuruh minum kencing hewan, kenapa Anda nggak minum kencing hewan? Oke, nanti itu saya jawab ya. Jangan nanti, sekarang. Wahai penyembah Muhammad. Yesus itu siapa, Dis? Wahai penyembah Muhammad yang nggak sadar menuhankan Muhammad, saya cuman bilang kepadamu, Muhammad itu Rob kalian, Tuhan, Tuan kalian, Gusti kalian yang mengatur kalian. Rob bukan Tuhan loh,
artinya. Yang artinya Tuhan itu ilahun. Oke, baik. Saya tunjukkan kata Rob di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah. Kamu bilang Rob artinya bukan Tuhan. Memang Anda ini bebal Anda ini. Baik. Saya tunjukkan. Al-Fatihah. Sebentar. Kamu menggila. Kita kasih tunjuk sebentar. Sebentar. Saya balikan dulu kamera saya. Kamu bilang Rob bukan Tuhan. Sungguh nekat yang nyata nih. Lihat. Alhamdulillahi Rabb. Ada kata Rob nggak di sini? Ya betul. Oke, apa arti Rob? Yang mengatur, Dis. Mana di sini yang mengatur? Mana di sini? Itu biar mudah memahami saja itu, Dis. Oke, berarti kata Rob di sini diterjemahkan sebagai apa? Al-ilahu, Dis. Al-ilahu Tuhan, Dis. Udah kau tidur di bawah sana. Udah. Kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tidur. Aduh, sulit. Makanya kau jangan bingung. Yesus Tuhan. Tapi kok Yesus utusan? Bingung kau kan? Bingung. Kau tanya itu sama yang bilang Muhammad itu Rob. Bagaimana dia Rob tapi dia utusan? Biar otakmu sembuh. Gimana Anda ini? Di dalam agama Islam Muhammad itu Rob, tetapi dia utusan. Saya aja nggak bingung. Kenapa Anda bingung Yesus itu Tuhan tetapi utusan? Botolmu setengah mati. Baik, silakan. Saya lanjutkan kembali. Makanya Anda tidak tahu. Setan itu menjadi Rob orang-orang yang menjadikan dia Rob. Setan itu adalah Tuhan terhadap orang-orang yang mempertuhan dia. Definisi Tuhan aja Anda nggak tahu gimana. Tiap hari Tuhan, tapi nggak tahu Anda Tuhan itu apa. Oke, kita kasih naik ada Harun. Ya silakan Harun. Iya, biar dapat koin nyasar. Biar dapat koin nyasar dia, dapat koin dia. Tahu baru naik udah dapat koin 4.000. Baik, kita kasih lanjut. Iya. Kadang-kadang orang-orang yang ngasih koin itu juga nggak tahu cara ngasih koinnya gimana. Iya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kita kasih lanjut ada Nita. Yo Nita silakan. Halo Nita. Nita Love Rohim. Silakan nyalakan kamera Anda. Buka kamera. Nah, kamera nih. Bisa menyalakan kamera. Tiap hari pertanyaannya itu aja. Apakah Yesus itu Tuhan atau utusan? Nita? Ya. Oke Bang Edis ya. Bang, tenang dulu bang. Bisa nggak duduk bang? Abang punya tulang belakang? Punya. Bisa duduk? Punya doang ya. Bisa duduk? Oh bisa duduk ya, ini duduk ya. Coba silakan duduk. Duduk. Ya oke ya. Gitu ya, silakan. Coba bang, lambat penerangannya bisa dibagusin bang. Dari kemarin. Penerangannya. Ya ini penerangan nih ya. Coba kacamatamu dibuka dulu. Ya bentar. Kenapa kacamatanya dibuka? Biar ngapa bang? Mata kamu kan belum terang. Terang ini bang, ini kacamata ini terang ini saya bisa lihat dengan jelas. Rambut anda dicat kan? Ya kan? Silakan. Gimana? Ya. Apa mau Anda utarakan?
nggak mau tarakan ini dari tadi ya, dari kemarin aku lihat kamu ya. Nah, di sini memperdebatkan agama terus ya. Kamu tahu Tuhan nggak? Tahu dalam pengertian bagaimana itu? Ya tahu Tuhan nggak? Ya tahu lah. Tahu, ketemu ya. Terus masuk akal. Oh kalau ketemu, logikanya. kalau ketemu saya belum ketemu. Ketemu ngeliat gitu enggak? Oke, belum ketemu ya kamu ya. Ngeliat ketemu gitu belum. Kayak aku ngaku-ngakunya Muhammad gitu belum pernah. Ya kalau kamu belum ketemu Tuhan ya, makanya kamu itu nggak bertuhan namanya, belum temu ya. Anda udah ketemu? Dah. Di mana? Tuhan itu nggak kelihatan mata wujud ya, mau wujud. Ketemu di mana? Kamu nggak tahu ya? Berarti selama ini ya kamu bertuhan itu bodoh. Hanya berasul kamu ya. Hanya berpemimpin berrob saja, nggak tahu Tuhan yang asli. Oke, baik. Sebenarnya Saya mau tanya dulu, berarti Anda kan sudah ketemu ya. dengan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, udah ketemu? Udah surga saja dijadikan ya. Alam ars. Sebentar, tenang. Ketemunya tanggal berapa? Masalahnya gini, ketemu itu apa di sini? Nah makanya tadi saya bilang ketemu itu dalam pengertian bagaimana, tahu dalam pengertian bagaimana, supaya bahasa kita tidak kacau. Gini ketemu hakikatnya. Kamu di sini ada Ketemu Tuhan. hakikatnya. Tadi Anda bilang ketemu, berjumpa, face dengan face, ketemu ngelihat. Sekarang Anda ganti ketemu dalam pengertian yang lain. Gimana Anda ini? Gantian dulu gantian. Aku Silakan. kasih dulu ya. Kalau belum jelas nanti kamu otakmu itu kosong terus dalam bertuhan ya. Tuhan itu bukan makhluk dis. Oke, baik. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Kamu mau ngajak bahasa Indonesia bahasa Arab. Kamu ke Arab saja kalau mau bahasa Arab ya. Bukankah kamu setiap hari doa pakai bahasa Arab? Bukan kamu sholat pakai bahasa Arab? Ya kita pakai bahasa Indonesia yang di sini tahu makna dan arti ya. Kita lagi bahasin apa ini? Lagi bahasin Quran apa bahasin teks bahasa Indonesia? Nah, kamu bilang di sini baginda Muhammad toh. Baginda Isa itu semuanya para rasul, goblok ya. Kalau ngaji yang benar kamu itu. Jadi di sini ada Tuhan dan ada pemimpin, itu beda. Tuhan Oke. bukan makhluk. Baik. Kalau para pemimpinnya itu utusannya itu makhluk semua. Jadi kamu itu makhluk atau Tuhan? Sudah. Udah gimana kamu itu? Belum. Oh, silakan lanjutkan. Silakan lanjutkan narasimu, silakan. Dari kemarin saya lihat kamu ya di sini mendebatkan agama terus. Toh kamu bukan pembawa agama dari awal loh. Bukan pembawa. Sebentar. Jangan ceramah. Poinmu apa? Poinmu. Poinnya kamu itu sadar dulu ya. Jangan mengolok-olok agama yang lain ya. Mengolok-olok. Dari mana saya mengolok-olok? Kenapa kamu katakan baginda Muhammad di situ air kencingnya itu gimana? Kamu baginda Muhammad. Kencingnya Muhammad itu memang diminum sama pengikutnya Muhammad. Siapa yang minum? Kamu enggak. Belum tahu dia tak iya. Pantesan kamu masih Islam. Hati-hati ya. Sebentar. Muhammad itu cahaya, bukan raga ya. Sebentar. Kamu nggak tahu kencingnya Muhammad diminum? Di mana? Baik, sebentar. Aduh. Kencingnya tahu nggak? Tidak tahu dia kencingnya Muhammad diminum sama pengikutnya Muhammad. Aduh, baik. Sudah bisa gantian? Mau gantian? Bisa gantian? Enggak, kita dulu. Belum. Silakan. Baginda Muhammad itu raganya namanya Ahmad. Cahayanya. Bukan bahas itu kita, bukan bahas itu. Kencingnya Muhammad diminum betul atau tidak? Enggak betul. Baik, kau coba dengarkan ini. Kamu dengarkan ini. Namanya. Dengarkan. Coba. Waduh. Apakah mau mendengar kencingnya Muhammad diminum? Enggak. Kamu pengikut, aku juga pengikut ya. Ada utusannya yang membawa. Yang resmi. Kitabnya ya. Oke, sebentar. Apakah Anda izinkan saya memutarkan sebuah ceramah tentang air kencing Muhammad yang diminum? Siapa Injil? Bentar dulu. Injil yang membawa ke dunia siapa? Ini kok lari-lari, ini yang ditanya bahasanya apa, lari kemana-mana. Mana jelasnya?
Jelasnya kamu pakai bahasa Injil di situ ya. Kencingnya Muhammad diminum, betul atau salah? Ya usah ngomong kencing. Yang ini kamu kencingmu itu yang diminum para pengikutmu semua itu. Kan fitnah lagi kan? Bukan Islam kalau nggak memfitnah. Udah sinyalmu macet-macet. Teman-teman, apakah kencingnya Muhammad diminum? Nah, kamu nonton di bawah dulu. Sinyalmu bagusin. Dengerin teman-teman ya. Apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Nih, inilah kehebatan Muhammad dan inilah kenapa Muhammad disembah, dituhankan orang Islam. Dengar. Tapi ia tidak sama dengan manusia biasa. Kita manusia, kalau kita jalan punya bayangan tidak? Kita kalau berjalan kita punya bayangan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya kekasih Allah yang tidak memiliki bayangan. Baginda Nabi kalau berjalan tidak akan pernah ditemukan bayangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kalau berjalan tidak ada bayangannya. Gondoruo.